Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Bupati Aceh Singkil oleh Kepala Bidang Informasi dan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Tofarudin Sinambela MIKO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, kami sampaikan dan kami bacakan surat keputusan Bupati Aceh Singkil nomor P800/399/2023 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil menimbang A. Bahwa berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.51118/SJ tanggal 22 September 2023 perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara nomor 83/AK.2/ST/K/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal pertimbangan teknis pengangkatan dan demosi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. C. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Aparatur Sipil Negara nomor B/JP/00.00/07/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi CPP Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. D. Bahwa berdasarkan surat pengantar dari Gubernur Aceh nomor BKA/P300/202/P3/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal mohon persetujuan pengangkatan dan pelantikan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. E. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur dipandang cakap dan manusia untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur daftar lampiran keputusan ini. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf A, B, C, dan D di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan mengikat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk selanjutnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dan diberikan tunjangan jabatan pimpinan tinggi pertama sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dalam daftar lampiran satu keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Tembusan surat keputusan ini sampai kepada 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di sini tanggal 26 September 2023 Bupati Aceh Singkil Dr. Abdul Azmi Hemati ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Aceh Singkil nomor P800/399/2023 tanggal 26 September 2023. 1. Sang SSD Pangkat Pembina Amanah Jabatan Amanah Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Eselon 2
diberikan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Haji Alausmi Esa, pangkat Pembina 4, jabatan nama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil, jabatan kedua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil SMA 2. 3. Tak Surah Yedi SUTN, pangkat Pembina 31 Pami, jabatan nama Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil, jabatan kedua Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil SMA 2. 4. Amril AR SHMSI, pangkat Pembina tingkat 1 Pami, jabatan nama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil, jabatan kedua Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil SMA 2. 5. Sulkani SC, pangkat Pembina 4, jabatan nama Sekretaris Kecamatan Singkil, jabatan kedua Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil SMA 2. Singkil 26 September 2023. PJ Bupati Aceh Singkil Dr. Andi Lasmi MAP, Bidang Dagangan. Demikian kami sampaikan keputusan Bupati Aceh Singkil nomor K600/393. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepada pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada pengurus sumpah disilakan mengambil tempat. Hadirin dan undangan dimohon berdiri. Untuk pengambilan sumpah disilakan dengan hormat penjabat Bupati Aceh Singkil. Sebelum saya memulai sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Siap. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saya ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, publik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun,
tidak memberi atau menyanggupi atau memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan setia dan taat pada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dengan semangat untuk kepentingan negara. Saya bersumpah ini dengan ikhlas dan tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan di bawah ini. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan. Kepada pengurus sumpah disilakan kembali ke tempat semua. Dilanjutkan dengan kata-kata pelantikan oleh pejabat Bupati Aceh Singkil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Selasa tanggal 26 September tahun 2023, kami atas nama pejabat Bupati Aceh Singkil dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Aceh Singkil. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga saudara dapat melaksanakan tugas
dan kewajiban sebaik-baiknya. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan. Dilanjutkan pembacaan perjanjian kinerja dan fakta integritas. Perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pak Surpalevi SMM, jabatan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya disebut pihak pertama, nama Dr. Ranus Admi MAP, jabatan PJ Bupati Aceh Singkil selaku atasan pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Singkil 26 September 2023. Pihak pertama Pak Surpalevi SMM. Pihak kedua Dr. Ranus Admi MAP. Fakta integritas. Saya Pak Surpalevi SMM, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil, menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparansi, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas, terutama kepada ASN yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil, serta turut menjaga keberhasilan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 7. Siap untuk melakukan inovasi sebanyak 3 inovasi dalam setiap tahun untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Singkil. 8. Siap untuk dievaluasi. 9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Singkil 26 September 2023. Pembuat pernyataan Pak Surpalevi SMM, menyaksikan PJ Bupati Aceh Singkil, Dr. Ranus Admi MAP. Dilanjutkan penandatanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas. Kepada pejabat Bupati Aceh Singkil disilakan kembali ke tempat semula. Kepada pejabat yang telah disumpah dan dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dan tamu undangan disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan penjabat Bupati Aceh Sikil. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Asmi MAP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disatukan kepada Rasulullah alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sosialisasi dan hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sipil dan hormati Pak Sekretaris Daerah, hormati Bapak Kepala Presiden, hormati Bu Ketua PKK, hormati Pak Asisten, hormati Pak Kadis PPK, Pak Kadis Perikanan, Lautan, dan Pak Asisten 2 dan juga ex atau mantan PLT PLH. Bapak-bapak dan Pak Kadis Keuangan juga mewakili beberapa kadis, mewakili satu Bapak para kepala dinas yang baru saja kita hadir, Espapol, BPA, Tenaga Kerja, BPPD, Dinas Perhubungan beserta istri yang sudah berhadir. Dari BPPD tidak ada istri ya, yang sudah dibawa tadi. Kemudian hadirin-hadirat dan pers yang berhadir, mungkin sanak famili juga ada beberapa orang tua yang memuliakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan kita sudah menyaksikan prosesi pelantikan dengan sumpah, kemudian juga pernyataan fakta integritas sekaligus menyatakan terkandung makna bagi kita bahwa pada hari ini pelantikan yang baru dilantik ini merupakan rahmat, bisa dikatakan rahmat, yaitu kita mensyukuri atas kesempatan berbagi ini bahwa sudah menekan Bapak dilantik, dan ini saya berharap pada semuanya untuk benar-benar bekerja serius untuk daerah, untuk negeri, untuk rakyat, untuk masyarakat. Saya perlu sampaikan dalam kondisi sekarang ini, tantangan dalam pekerjaan kita untuk membawa rakyat Aceh Sipil ini menuju masyarakat yang sejahtera itu bukan mudah, berat tantangan kita pada hari ini. Kenapa? Dengan kondisi terkini negara di dunia ini, di mana saja kita berada, dengan kemajuan teknologi, di mana masyarakat kita, masyarakat internasional, masyarakat dunia itu mudah sekali mengakses dan mendapatkan informasi-informasi. Mungkin kita yang belum tahu, mereka sudah tahu. Maka daerah, di mana-mana kita lihat masyarakat karena kecerdasannya, kemampuan mereka juga memberikan
masukan-masukan atau kritikan-kritikan baik melalui media sosial atau juga mungkin melalui koran-koran, yang harus segera kita saruti. Tidak ada istilahnya menunggu, harus cepat dan cepat. Maka saya katakan beberapa waktu lalu, kita hari ini bukan lagi berlari, tapi sprint. Sprint itu berlari kencang. Kenapa berlari kencang? Karena kita sudah tertinggal jauh ke belakang. Jadi kita harus kejar. Caranya ya harus berlari kencang, dan untuk berlari kencang itu seluruhnya harus siap. Mata harus siap, telinga harus siap, tenaga juga harus siap. Kalau tidak, terjerembab. Kalau berlari, kita masih bisa mengatur ritmenya. Kalau berlari, sehingga kemarin sering pimpinan kita, Pak Wakil dulu mengatakan, ketika kita 4 orang berlari, 3 orang berlari kencang, 1 orang pelan, akhirnya yang 3 orang ini mengikuti yang 1 orang. Nah, itu. Nah, hari ini kita tidak ingin begitu, dan gara-gara 1 orang, yang lain justru mundur ke belakang gerakannya. Jadi kita harus punya kesiapan, siap siaga. Mata harus benar-benar jeli memandang seluruh permasalahan. Telinga benar-benar betul-betul bisa mendengarkan suara. Istilahnya, pelepah kelapa orang jatuh di belakang rumah dia harus kita tahu. Begitulah kondisi menuntut kita ke kepingin kayak ini. Maka kita sampaikan kepada kita semua bahwa pekerjaan dan minggu, apalagi tanggal 10 sampai tanggal 12, insyaallah kita ada event yang akan besar mengundang masa sampai puluhan ribu orang ke sini. Baca muzakarah itu tugas kita, tugas bersama. Acaranya muzakarah tauhid, ulama tauhid asal atau ulama sufi. Kalau kita orang masuk datang ke tempat kita ini tidak ada harus mana-mana, tinggi dari rumah, di jalan. Yang harus kita sesuaikan, artinya ketika orang datang ke negeri kita ini, pada saat acara itu, dia lihat memang ada sisi berbudaya, memang ada sisi beradab, memang ada sisi berakhlak. Ini tugas kita yang diharapkan kepada masyarakat supaya masing-masing rumah itu pas tidak ada itu. Yang ketiga, saya minta kepada kita semua patuh kepada aturan, patuh kepada pemimpin. Allah sudah memerintahkan kita, seluruh hamba-hamba Allah ini diperintahkan untuk patuh kepada siapa? Wa atiullah, wa atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Kepada Allah kita patuh, kepada Rasul kita patuh, kepada pemimpin kita juga harus wajib patuh. Wajib. Kalau kita tinggalkan berdosa, dilaksanakan berpahala. Bukan sebaliknya, ketika kesal mendongkol dengan pimpinan kita, dilaporkan ke medsos, masuk ke Facebook. Kalau tidak buat kata-kata sindiran, tidak boleh. Itu tidak berbudaya yang lain, itu tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beradab. Jadi saya minta kepada kita semua, seluruh ASN kita di seperti ini untuk berakhlak, untuk patuh kepada Rasul dan patuh kepada pemimpin. Ketika kita di rumah, kita punya orang tua, patuh sama orang tua. Kalau kita yang orang tua, ya ajarkan bagaimana supaya nanti keluarga kita patuh kepada kita. Tanamkan rasa kasih sayang. Bagaimana kita menanamkan rasa kasih sayang? Itu
itu dengan bersikap, dengan bertutur kata. Jadi kalau sudah ditanamkan rasa kasih sayang di organisasi kita, pimpinan menyayangi anggotanya, tentulah anggota mencintai pimpinan, sehingga terjadi hubungan keharmonisasian, terjalin komunikasi yang lebih komunikatif. Jangan bekerja hanya 2 orang saja, pimpinan dengan bendahara, tidak baik. Tidak baik. Jadi harus dilibatkan seluruh komponen-komponen yang ada dalam organisasi. Fungsikan mereka sesuai dengan tupoksi mereka. Mereka tidak mengerti ajari, bina. Jangan biarkan mereka itu larut dalam kesalahan. Satu lagi, mulai hari ini saya sudah memerintahkan Satpol PP untuk merazia warung-warung. Tadi tertangkap tadi ada beberapa orang ASN kita sudah berpakaian dinas. Saya minta kepada kita semua, dalam kondisi masyarakat kita yang saat ini susah, dengan kehidupan yang sangat sulit, jangan lukai hati mereka. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan bagaimana lukanya hati mereka ketika mereka melihat kita dengan pakaian dinas, yang seyogyanya ini kita berada di dalam kantor kita, tapi saat itu kita sedang berada di warung kopi dengan santai kita, tanpa merasa ada salah dalam perilaku kita. Sadarkan ya teman-teman bahwa itu hal yang tidak baik. Mereka susah sekarang cari makan, cari nafkah di luar. Kita sudah ada digaji oleh negara setiap bulan. Lalu jangan sia-siakan. Hari ini rakyat kita di Aceh Singkil ini sedang menunggu program-program cerdas dari kita yang akan lahir. Untuk apa? Untuk menampung lapangan kerja, supaya mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan. Saya yakini masyarakat kita tidak sedang menunggu sisa-sisa uang insentif kita. Yang mereka tunggu hari ini, kapan ada lahir program-program cerdas yang membuka lapangan kerja untuk rakyat kita. Dengan apa? Dengan anggaran yang tersedia. Maka saya minta kepada kita semua untuk berinovasi, untuk menggali potensi yang ada di negeri kita ini, untuk memanfaatkan setiap ada peluang, sekecil apapun peluang itu manfaatkan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan negeri dan para istri pejabat-pejabat daerah. Saya minta mendukung suami-suami ibu semuanya, supaya suami-suami ibu lebih semangat untuk mengabdi terhadap ini. Jangan berhenti ibu-ibu diam-diam di rumah terus dan tak ikut mensukseskan program-program pemerintah yang di mana ibu-ibu itu bergabung dalam sebuah organisasi, boleh di Dermawan dan juga di PKK dan bersama. Ikut berbangga, mohon maaf. Istri-istri orang Pak Kejaksaan, istri-istri orang Pak Dandim, istri-istri orang Pak Polres, istri-istri orang Pengadilan, hari ini orang Polri sama bersama kita. Ikut meringankan beban daerah ini dalam program penurunan angka stunting. Kita di Singkil Utara kemarin 22 di desa Celana, 22 orang yang stunting. Hari ini dengan kerjasama dengan kejaksaan, dengan Forkopimda kita, sisi mereka ini tinggal 7 sekarang. Satu hal yang sangat luar biasa. Maka ini meminta kepada kita semua, ibu-ibu, istri-istri pegawai negeri, terutama ibu pejabat, untuk ikut serta bersama-sama kita bahu membangun untuk meringankan beban masyarakat tersebut. Siapapun Anda, Bapak, Ibu, mau dari Papua, mau dari NTT, mau dari Batak, mau dari Jawa, mau dari Kalimantan, ketika kita berada di Aceh Singkil ini, inilah negeri tumpah darah kita. Di sinilah kita berjuang bersama-sama rakyat Aceh Singkil membangun sendiri negeri.
berdoa kepada Allah kita bersendiri, ampunan, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemberian ucapan selamat. Untuk itu berkenan kepada pejabat Tarianti didampingi istri untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Untuk memberi ucapan selamat diawali oleh penjabat Bupati Cisikil didampingi Ketua DPRD Kabupaten Cisikil, seluruh suku komite, sekretaris jenderal dan tamu undangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran saya selaku pembawa acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memberi ucapan selamat, izin Bapak DJ dan suku komite untuk melakukan foto bersama.